Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan like jika Anda menyukai video ini. Dan subscribe channel ini dan semoga rezeki Anda dilancarkan karena telah membantu kami membangun channel ini. Terima kasih. Di dalam ajaran agama Hindu, Dewi Asoka Sundari adalah seorang dewi, yang merupakan putri dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Beliau memberikan berkah, keindahan dan kemewahan. Dewi Asoka Sundari diciptakan dari sebuah pohon pengabul permintaan, yang bernama pohon Kalpauriksa. Beliau diciptakan pada saat Dewi Parwati ingin mengurangi kesepiannya. Dan kata-kata dalam nama Asoka Sundari, berasal dari kreasi Dewi Parwati sendiri. Arti Asoka merujuk pada pelonggaran Soka Dewi Parwati, yang berarti kesedihan, sementara Sundari berarti gadis cantik. Dewi Asoka Sundari sebagian besar dihormati di India Selatan, dalam bentuk bala Tripura Sundari. Di dalam Padma Purana, yang menceritakan kisahnya, diceritakan Dewi Parwati pernah meminta kepada Dewa Siwa, untuk membawa dirinya ke taman yang paling indah di dunia, sesuai keinginannya. Dewa Siwa pun mengabulkannya dan membawa Dewi Parwati ke Nandanwana. Sesampainya di sana, Dewi Parwati melihat pohon yang dikenal sebagai pohon Kalpauriksa, yang dapat mengabulkan segala keinginan apapun. Karena putra pertama Dewi Parwati, yaitu Dewa Kartika sudah tumbuh dewasa, dan pergi meninggalkan Kailas. Sebagai seorang ibu, hal itu menyebabkan kesedihan dan kesepian yang sangat luar biasa bagi Dewi Parwati. Beliau kemudian meminta seorang anak perempuan dari pohon pengabul permintaan, untuk menyingkirkan rasa kesepiannya. Keinginannya pun terkabul dan Dewi Asoka Sundari tercipta. Pada saat Dewi Asoka Sundari berbincang dengan ibunya, Dewi Asoka Sundari bertanya siapakah jodohnya kelak. Dewi Parwati pun mengatakan, bahwa Dewi Asoka Sundari nantinya akan menikah, sesuai dengan takdirnya dengan Nahusa dari dinasti Bulan, yang mana nantinya Nahusa akan setara dengan Dewa Indra, raja dari para dewa. Diceritakanlah Dewi Asoka Sundari sudah beranjak dewasa. Pada suatu hari beliau sedang berjalan-jalan di Nandanwana dengan para pelayannya. Saat itu seorang raksasa atau iblis yang bernama Hunda pun melihatnya, dan jatuh hati kepada Dewi Asoka Sundari. Namun sang dewi menolak kemauan raksasa Hunda, dan memberitahunya tentang takdirnya, bahwa yang nanti akan menikahinya yaitu Nahusa. Raksasa Hunda pun pergi. Tapi dia datang kembali dengan menyamar menjadi seorang janda, yang ceritanya suaminya telah dibunuh olehnya, dan meminta agar Dewi Asoka Sundari untuk menemaninya ke pertapaannya. Dewi Asoka Sundari pun tanpa rasa curiga, ikut pergi bersama raksasa Hunda yang menyamar tersebut, hingga sampai di pertapaannya. Namun Dewi Asoka Sundari akhirnya mengetahui penyamaran raksasa Hunda tersebut. Marahlah sang dewi, kemudian mengutuknya, yang kelak nanti raksasa Hunda akan mati dibunuh oleh Nahusa, putra Raja Ayu dari dinasti Chandra. Karena merasa takut dengan kutukan Dewi Asoka Sundari, raksasa Hunda pun menculik Nahusa yang pada saat itu masih bayi. Raksasa Hunda menyerahkan Nahusa kepada juru masaknya untuk dimasak. Karena tidak tega untuk membunuh Nahusa, maka juru masaknya membawa bayi tersebut ke asrama seorang resi, atau orang suci dan bijak, yang bernama Resi Wasista. Sebagai pengganti Nahusa, ia menyajikan daging kijang kepada raksasa Hunda, dan hal itu tidak diketahui oleh raksasa Hunda. Nahusa adalah nama pemberian Resi Wasista karena sifatnya yang tidak kenal takut meskipun masih bayi. Ia dibesarkan oleh sang resi dan diajari berbagai ilmu, termasuk seni berperang. Setelah Nahusa beranjak dewasa, sang resi menjelaskan asal-usulnya. Sang resi juga berkata bahwa Nahusa ditakdirkan untuk membunuh raksasa Hunda dan menikahi Dewi Asoka Sundari, putri cantik yang merupakan putri dari Dewa Siwa Mahadewa, yang disekap oleh raksasa tersebut.
Akhirnya Nahusa pun berangkat menuju kediaman raksasa Hunda di Nandanwana untuk berperang. Raksasa Hunda menanggapi tantangannya. Saat mengetahui bahwa raksasa itu akan terbunuh, para dewa memberi bantuan kepada Nahusa berupa berbagai macam senjata. Dewa Indra yang merupakan rajanya dari para dewa, memimpin para dewa serta memberi bantuan, berupa sebuah kereta perang. Dengan bantuan para dewa, perang tersebut dimenangkan oleh Nahusa. Kemudian, Nahusa pergi mencari Dewi Asoka Sundari, dan berhasil membebaskannya. Kemudian mereka menikah dan dikaruniai 6 orang putra. Nahusa pun diangkat menjadi raja, menggantikan ayahnya yaitu Raja Ayu. Dalam kitab Skanda Purana juga memiliki catatan riwayat Raja Nahusa. Diceritakan bahwa pada suatu zaman, Dewa Indra, yaitu raja dari para dewa, membunuh seorang Brahmana bernama Wiswarupa. Karena Wiswarupa lebih memuliakan persembahan untuk para raksasa daripada persembahan untuk para dewa. Karena telah membunuh Brahmana tersebut, maka Dewa Indra telah melakukan suatu dosa besar. Karena dihantui rasa berdosa, Dewa Indra pun akhirnya bersembunyi di dasar sebuah danau. Sementara itu Rehaspati, guru dari para dewa, pergi mencari Dewa Indra dan menemukannya di dasar sebuah danau. Dewa Indra mengakui kesalahannya dan ia meminta agar jabatannya digantikan oleh dewa lainnya. Akhirnya, para dewa pun mengangkat Nahusa sebagai raja para dewa. Saat menjabat sebagai raja para dewa, Nahusa dilayani oleh para resi agung, dewa-dewi, serta bidadari dan bidadara. Namun Saci atau yang juga disebut Indrani, yaitu permaisuri Dewa Indra, tidak hadir menemaninya. Nahusa pun berkata kepada para dewa, bahwa selama ia menjabat sebagai Indra yang baru, maka Indrani harus berada di sisinya. Maka dari itu dia menganggap, bahwa Saci juga harus duduk di sampingnya. Rehaspati pun menemui Saci. Tetapi Saci menolak karena Nahusa hanya menyelenggarakan 99 yatnya atau upacara suci, sementara Dewa Indra sudah melangsungkan 100 yatnya suci. Tetapi Saci berkata, bahwa ia bersedia berada di sisi Nahusa, apabila Nahusa datang kepadanya dengan menaiki wahana, yang digerakkan dengan sesuatu yang tidak pantas dipakai. Untuk menggerakkan wahana tersebut, syarat yang diajukan oleh Saci, disampaikan kepada Nahusa. Nahusa memutuskan untuk menaiki tandu yang dipikul oleh Brahmana, sebab Brahmana adalah kaum yang bergerak di bidang kerohanian, dan tidak pantas melakukan pekerjaan kasar seperti memikul tandu. Nahusa pun merasa bahwa syarat yang diajukan oleh Saci dapat ia penuhi. Nahusa pun menaiki tandu yang dipikul oleh 2 Brahmana, di mana salah satu Brahmana yang memikulnya adalah Resi Agastya. Karena tergesa-gesa, Nahusa kehilangan keseimbangan dan tanpa sengaja kakinya menyentuh kepala Resi Agastya. Sang Resi pun menjadi marah dan mengutuknya menjadi ular. Nahusa pun jatuh ke bumi dan hidup sebagai ular. Setelah Nahusa gagal menjadi pengganti Dewa Indra, Resi Narada menyarankan agar para dewa menunjuk putra Nahusa, yaitu Yayati sebagai Indra yang baru. Saran itu pun diterima. Namun saat tiba di surga, Yayati memuji dirinya sendiri yang telah melakukan banyak kebajikan selama tinggal di bumi. Kesombongan Yayati tidak diterima oleh para dewa, sehingga ia ditolak untuk menjadi Indra yang baru. Yayati menurut mitologi dan legenda India, adalah leluhurnya Maharaja Bharata, penguasa India. Ia merupakan putra kedua, kakaknya bernama Yati, yang menghabiskan sisa hidupnya untuk menjadi pertapa. Karena Yati tidak mau mewarisi tahta, maka Yayati diangkat menjadi raja, meskipun bukan putra sulung. Yayati menikah dengan Dewayani dan Sarmista, dan menurunkan 5 putra. Putra dari Dewayani yaitu Yadu dan Turwasu, dan putra dari Sarmista yaitu Druhyu, Anu, dan Puru. Kisah mengenai Yayati dapat ditemukan dalam kitab Mahabharata, Brahma Purana, Narada Purana, Matsya Purana, Bhagavata Purana dan Purana lainnya. Pernikahan dengan Dewayani
terdapat pada Adiparwa, yaitu kitab pertama Mahabharata. Dikisahkan bahwa ketika Yayati pergi berburu, ia berhenti di suatu sumur untuk menghilangkan dahaga. Ketika ia menengok ke dalam sumur, didapatinya seorang wanita terjerembab di sana. Yayati menolong wanita tersebut agar keluar dari sumur. Wanita tersebut mengaku bernama Dewayani, putri Mahaguru Sukra, guru para asura. Ia didorong oleh Sarmista, pelayannya sendiri, karena memperebutkan pakaian. Setelah pertemuan tersebut, Yayati dan Dewayani pun jatuh cinta atas jasanya karena telah menolong Dewayani. Sukra menikahkan putrinya dengan sang raja. Sukra juga mewanti-wanti agar sang raja tidak boleh menikahi Sarmista, pelayan Dewayani. Sang raja pun menyanggupinya. Dari hasil perkawinannya, Yayati dan Dewayani dikaruniai 2 orang putra. Yang sulung diberi nama Yadu dan yang bungsu diberi nama Turwasu. Suatu ketika, Sarmista mendekati Yayati yang sedang duduk sendirian di taman. Ia membujuk sang raja agar mau menikahinya. Sang raja menolak, tetapi selalu dirayu, hingga akhirnya sang raja mengingkari janji pernikahannya. Ia pun menikah diam-diam dengan Sarmista. Dari hasil perkawinannya, sang raja memiliki 3 putra. Yang sulung diberi nama Druyu, yang tengah diberi nama Anu, yang bungsu diberi nama Puru. Ketiga-tiganya berparas mirip dengan Yayati. Yayati berhasil menundukkan beberapa wilayah di muka bumi, dan memerintah jagat dengan baik selama beberapa tahun. Ia juga sering melaksanakannya upacara yadnya. Ketika ia telah semakin tua, maka ia membagi bumi kepada 5 putranya. Yadu diberikan wilayah timur, Puru mendapat bagian yang di tengah, Turwasu mendapat bagian di selatan, Druyu di utara dan Anu di bagian barat. Demikianlah kisah dari kelahiran Dewi Asoka Sundari, dan beberapa keturunan beliau. Semoga kisah beliau dapat menambah pengetahuan kita bersama. Demikianlah pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Terima kasih.